Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Penusukan 02. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 4. Salawat serta salam tidak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan yang terbaik ya dari zaman ke-8 hingga ke zaman yang terang benderang ini. Oke, langsung saja saya akan memaparkan diseminasi saya, yaitu budaya positif pendidikan guru penggerak modul 1. Saya CGP angkatan 4 SD Negeri Penusukan 02 Kabupaten Tegal. Pada modul 1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terus modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya. Oke, yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Serta pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu yang menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik bagi manusia maupun anggota masyarakat. Ya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya. Selanjutnya, ingat semboyan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sungtulodo ing madya manungkarsa tetpuri handayani. Ing ngarsa sungtulodo, di depan seorang guru harus memberikan teladan. Ing madya manungkarsa, di tengah seorang guru itu harus menciptakan prakarsa atau ide. Tetpuri handayani, di belakang seorang guru itu harus memberikan dorongan dan arahan. Ingat, segitiga patra triloka. Patra itu singkat, tri itu 3, loka itu kunci. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang pertama adalah menjadi teladan, ya, terus mendampingi serta memotivasi. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu adalah petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung.
Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, itu adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ingat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu bukan tabula rasa, ya. Tabula rasa itu artinya kertas kosong. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Oke, lanjut. Ingat, di sini ada gunung es, ya. Jadi gunung es, bahwa proses perubahan perilaku atau karakter anak itu dilihat dari yang pertama adalah pengkondisian pembiasaan. Yang pertama adalah keteladanan yang konsisten. Yang kedua adalah sistematika yang konsisten. Terus berubah menjadi suatu kebiasaan atau perilaku. Nah, di dalam perilaku itu di dalam ada kotak hitam yang memberikan identitas kepada anak, terdiri dari soft skill, pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai. Setelah itu lanjut ke kebiasaan, dan puncaknya adalah karakter anak. Ingat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu bukan tabula rasa, itu kertas kosong. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro juga belajar tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi itu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Pekerti itu tenaga. Ada cipta, ada rasa, karsa atau karya. Pengerti, tenaga, keseimbangan, dan keselarasan hidup. Contohnya pada permainan, gamelan, dan menenun. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ingat pesan kuncinya yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, ingat, ini pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu menuntun. Kalau pendidikan pada abad 21 itu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Ki Hajar Dewantoro juga selamat dan bahagia. Kalau pendidikan pada abad 21 itu well-being. Oke. Yang kedua, model yang kedua saya pelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, ya. Nah, tujuannya itu di sini. Nilai dan peran guru penggerak itu untuk menciptakan suatu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama, ya. Yang kedua adalah akhlak pribadi. Yang ketiga akhlak kepada manusia. Yang keempat akhlak kepada alam. Terus akhlak bernegara. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasi interaksi antar budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga bergotong royong, ya, kolaborasi pedulian. Yang keempat kreatif, ya, menghasilkan gagasan, menghasilkan karya itu di sini. Anak-anak itu harus dilatih, ya, untuk memiliki keluasan berpikir. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Nanti
tujuannya itu kita menciptakan ini, profil belajar Pancasila. Nah, apa sih peran guru penggerak? Nah, yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar untuk merekan guru di sekolah dan wilayahnya. Nanti saya selaku guru penggerak angkatan 4 akan menggerakkan komunitas setidaknya di kelas saya sendiri, ya. Paling tidak nanti setelah kelas saya naik terus ke dewan guru serta ke imbasnya ke sekolah. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, terus menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong baik-baik ekosistem pendidikan di sekolah serta membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena nantinya guru penggerak itu menjadi sebuah motor dalam dunia pendidikan, menjadi sebuah agen transformasi pendidikan. Untuk kedepannya guru penggerak itu yang digadang-gadang menjadi sebuah pemimpin dalam suatu instansi pendidikan. Karena nanti undang-undangnya sudah jelas, untuk menjadi kepala sekolah itu syarat utamanya harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Guru penggerak ini adalah pendidikan yang dilaksanakan kurang lebih 9 bulan. Kalau angkatan 4, angkatan 5 itu kurang lebih 6 bulan akan diperpadat. Ya, angkatan 6 juga seperti itu. Saya masih di angka 2 bulan ini mengikuti pendidikan ini. Nanti selanjutnya ketika sudah mendapat sertifikat akan dikaji ulang dengan Dewan GTK. Selanjutnya nilai guru penggerak. Guru penggerak itu diharapkan yang pertama adalah mandiri, ya, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Yang ketiga adalah kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Yang keempat, berpihak pada murid. Ini yang susah, berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Yang selanjutnya adalah inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikan dalam pembelajaran. Kemarin saya membuat aplikasi tentang pembelajaran online. Alhamdulillah anak-anak mampu menerapkannya dengan baik. Nanti guru-guru penggerak itu akan dikaji seperti itu, apa ide-ide kreatif apa untuk pembelajaran. Ya. Selanjutnya adalah ini visi guru penggerak. Ini saya buat visi saya sendiri untuk kelas saya. Imajinasi itu tentang muridku di masa depan. Yang pertama adalah menciptakan profil belajar Pancasila tadi, terus menciptakan murid yang beriman, bertakwa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta cinta lingkungan. Ingat, memiliki lingkungan belajar yang memadai sarana dan prasarananya untuk menunjang dalam pengembangan potensi agar mencapai merdeka belajar dan menciptakan profil belajar Pancasila. Jadi anak itu ke sekolah itu tujuannya untuk yang pertama adalah senang untuk bermain. Gak mau anak itu ke sekolah itu hawanya malas dan lain sebagainya. Jadi saya itu menciptakan anak itu maunya ke sekolah terus. Dari situ tujuan guru penggerak itu di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan gambaran-gambaran tersebut maka saya memimpikan murid yang unggul sesuai dengan kompetensinya dan berkarakter serta mencerminkan profil Pancasila. Yang kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset yang sangat berharga. Yang ketiga, sekolah saya mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa demokrasi dan calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk mencapai cita-cita. Yang selanjutnya adalah guru di sekolah saya yakin untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menciptakan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, guru di sekolah saya paham bahwa setiap siswa mempunyai kompetensi,
kompetensi yang berbeda, sehingga sebagai guru kita harus menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena setiap siswa itu beda-beda, ya. Ada yang faknya itu di musik, ada yang faknya itu di tari, ada yang melukis misalnya, ada yang di eksaknya dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menuntut si A harus pintar matematika, si B harus pintar musik dan lain sebagainya. Kita harus menuntut anak. Jadi seperti itu. Nah, ini visi murid impian saya, yaitu terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila berlandaskan iman dan takwa, intek dan cinta lingkungan. Ini visi murid impian saya di kelas saya, ya. Oke, selanjutnya pemetaan kekuatan. Nah, ini di sini, ya. Ini kita dari berarti di sini murid. Aset utama kita itu murid, ya. Aset utama kita murid, ya. Ruang lingkupnya mana? Satpas, sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dinas pendidikan, pengawas dan mitra sekolah atau komite dan lain sebagainya. Ya, aset utamanya murid. Jadi tujuan utama kita itu yaitu murid itu tadi. Ya, saling berkesinambungan, saling bersinergi agar menciptakan sebuah aset yang sangat berharga, yaitu murid itu tadi. Oke, terus saya belajar di modul ini adalah inquiry apresiatif, ya. Apa sih inquiry apresiatif? Kalau disingkat itu IA merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Corporate dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif, pendidikan positif. Jadi pikirannya anak itu positif terus, tidak pernah negatif, ya. Untuk mencapai visi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Prayantoro, perlu adanya perubahan yang positif yang dilakukan secara kolaboratif dan komitmen bersama dengan warga sekolah. Salah satu manajemen pengelolaan perubahan positif dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif ini, ya. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal-hal positif, ya, dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Oke, dengan berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Prayantoro, sebagai calon guru penggerak harus memiliki dan mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya untuk mewujudkan visi guru penggerak. Nah, ini modul yang terakhir yang saya pelajari di 1.4, yang modul 1 ini 1.4, yaitu budaya positif. Perubahan paradigma, stimulus lawan teori kontrol. Terus arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Terus keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat ini, ya. Ini setelah saya buat dan telah ditandatangani oleh anak-anak menjadi suatu kesepakatan kelas. Jadi jika ada yang melanggar atau apa, ya itu konsekuensinya ada. Hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita bedah satu-satu ini. Sangat menarik ini kalau kita pahami. Maaf tulisannya rada kecil, nggak kelihatan. Stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, ya. Realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol di dunia itu, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, kebalikannya, ya. Ini juga yang orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini adalah suatu kebalikan yang harus kita pelajari begini, teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus lawan teori kontrol. Konsep disiplin positif. Apakah disiplin sering berhubungan dengan hukuman? Nah, ini sering kali dilakukan. Apakah disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan? Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, tidak
harus semuanya harus memberikan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, motivasi eksternal. Ya. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini kita akan belajar ini 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Biasanya kan seperti itu. Anak baik untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Ini selanjutnya, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ya, nanti Anda bisa melihat sendiri. Ya, dari yang 3 tadi ini, mana sih dari murid Anda itu yang mencerminkan murid Anda itu kebanyakan itu mana? Ketika motivasi diberi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nurut, ya, apa nurut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ya, atau nurut untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Benar-benar saya ingin berubah dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang mana? Ya, nanti Anda bisa pandang sendiri. Nah, keyakinan kelas ini saya buat keyakinan kelas ini anak yang buat. Isinya apa sih? Isinya adalah sebuah kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu nih. Apa sih kesepakatan kelasnya? Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengontrol, ya, mengontrol siswa. Contohnya kesepakatan untuk anak kelas yang pertama saya itu saling menghargai teman yang berbeda agama. Banyak anak yang membuli ketika berbeda agama, karena jujur di kelas saya itu ada yang berbeda agama. Nah, ini udah disepakati nih. Sepakati sama teman-teman dan akhirnya ditandatangani. Jika ada yang melanggar atau apa, itu menjadi sebuah kontrol diri. Oh, seenggaknya kita jangan seperti itu, karena sudah dibuat suatu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan sudah disepakati bersama. Ada lagi yang seperti ini, dilarang makan minum di kelas. Ini sering anak ini, ya. Terus dilarang mencontek ketika ulangan. Jadi kalau udah seperti ini sudah ditandatangani masih mencontek, ya berarti ada yang keliru gitu loh, ya. Terus dilarang tidur saat pelajaran, ya. Jadi seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Oke, ada soal cerita seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, perhatikan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Dinda? Jawabannya adalah kebebasan. Jadi Dinda itu pengen bebas, ya. Ada lagi soal seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia pengen apa? Ya. Nah, pengen berarti kasih sayang. Dia pengen kasih sayang, kurang kasih sayang, ya. Ada soal lagi seperti ini. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dan dari ibu guru aja. Kebutuhan apa yang anak ini pengen? Kebebasan, ya. Anak itu pengen bebas, Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Lalu, ya, kebutuhan penguasaan. Oke. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, ini bagus.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau saja apa sanksi atau konsekuensi? Jawabannya adalah ketiganya adalah hukuman, mencatat 100 kali ya di dalam buku kalimat. Nah, ada lagi soal seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa sanksi? Jawabannya adalah hukuman. Jadi guru itu menghukum. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi ya. Hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 karena ngobrol dengan temannya, itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, apa? Hukuman, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, konsekuensi ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat ya, itu konsekuensi. Terlambat hadir di pelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit, itu konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu hukuman ya. Itu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu hukuman, jelas. Ini yang harus kita pelajari jadi guru ya. Karena apa? Anak itu butuh ya 5 posisi kontrol guru ya. Ini yang paling bagus itu nih, manajer ya. 5 posisi kontrol guru. Ada tipikal guru itu 5. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, atau terus pemantau atau monitor, serta manajer. Yang paling bagus itu adalah manajer ya, paling bagus. Menghukum itu menghukum. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika menghukum ya, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Nah, kalau yang manajer ini bagus sekali ya. Perhatikan, yang manajer itu guru berdua yang mengajukan pertanyaan dulu ketika anak salah ya. Terus guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu mencoba untuk berpikir positif dulu ya, untuk memperbaiki keadaan. Setelah itu apa hasilnya? Terus dikuatkan, menguatkan pribadi anak. Jadi jangan mengejudge anak bahwa kamu itu salah ya. Guru yang baik adalah posisi manajer. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak positif, jadi nggak merasa bersalah ya. Terus murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ketika saya salah Pak Guru. Nah, nanti guru memberikan solusi. Terus mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini kita belajar tentang restitusi ya. Jadi restitusi adalah ini baik lagi, bagus lagi ya, menstabilkan identitas dulu, terus menanyakan keyakinan, terus validasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan kesalahan, ini yang harus kita lakukan. Jadi anak itu tidak down, tidak merasa bersalah dan tidak merasa apa ya namanya ya malas lah akhirnya untuk sekolah. Jadi kita melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok, kayak gitu. Terus keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Ini penyakitannya. Terus kami ini menjadi orang seperti apa nak? Gitu. Terus kami tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya punya videonya. Nanti bisa saya setelkan misalnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ada anak bercanda, dengan sebagai guru melihat itu bukan langsung dimarahin tapi dipanggil. Nah,
tadi kamu melakukan ini benar, iya benar. Lah kamu tahu nggak keyakinan kelas kita itu apa misalnya? Tidak boleh bercanda Pak ketika belajar. Nah, yang kamu lakukan apa? Bercanda, ya kan? Ketika kamu melakukan bercanda, apa yang kamu perbuat? Salah atau tidak? Salah atau buruk? Lakukanlah yang benar. Yang benar seperti apa? Nah ini akhirnya menjadi benar tersebut. Memang susah, tapi emang harus kita perbaiki cara mengajar dan mendidik kita. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini contohnya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Ini posisi menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, ya, terus menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai dari ini? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Terus kelas hidayah seperti apa sih yang kita inginkan? Kami ingin menjadi anak seperti apa? Nah, jadi guru itu harus seperti itu. Ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Ya. Nah, intervensi 30 detik. Nah, kamu nanti sebagai guru kita menanyakan ini, apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Nah, ya, sampai seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, buat selesai sudah pemaparan saya tentang modul 1, course of the day-nya, yaitu siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Siswa hanya membutuhkan seorang guru yang bahagia. Jadi ketika guru bahagia, ya, masuk ke dalam sekolah berbahagia, siswa itu pasti akan bahagia, ya. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah, yaitu guru, dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Ya, seperti ini kursnya. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Sekian pemaparan diseminasi modul 1. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang masuk dalam kita pribadi. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Semoga semua ini menjadi catatan amal ibadah buat kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.